Demi tampil maksimal untuk Indonesia, dua pemain timnas genjot fisik naik gunung hingga lari di pantai. Bomber Singa Mesopotamia absen, keuntungan buat Garuda. Demi tampil maksimal untuk Indonesia, dua pemain timnas genjot fisik naik gunung hingga lari di pantai. Berbagai cara ditempuh pemain timnas Indonesia dalam mempersiapkan diri menjelang dua laga krusial di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bakal bentrok melawan Irak dan Filipina. Dua laga tersebut bakal digelar pada 6 dan 11 Juni 2024. Pertandingan dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Bagi sebagian besar pemain yang dipanggil ke timnas Indonesia, laga ini digelar saat musim kompetisi sudah tuntas. Para pemain pun mempersiapkan diri dengan caranya masing-masing. Meski kompetisi libur, mereka tak ingin bersantai menjelang pertandingan bersama timnas Indonesia. Nama pertama yang jadi sorotan adalah Ricky Kambuaya. Pemain asal Sorong ini berlatih di perbukitan. Kambuaya berlari naik turun bukit sendirian. Rekannya dari kejauhan mengabadikan momen Kambuaya yang sedang berlatih. Hal berbeda dilakukan oleh Yakob Sayuri. Dari story yang diunggah di akun Instagram pribadinya, Yakob Sayuri langsung menggeber latihan fisik di pantai. Yakob Sayuri dibantu oleh saudaranya yang juga pemain PSM Makassar tengah berlatih di pantai Hotel Camp, Jayapura. Yakob tampak berlari sambil ditarik rekannya. Selain itu, Yakob Sayuri juga berlari sambil menendang bola. Meski begitu, kedua pemain itu memiliki nasib berbeda di skuad timnas Indonesia. Yakob Sayuri masih jadi andalan di tim utama timnas Indonesia. Pemain PSM Makassar tersebut bisa menguasai berbagai posisi, mulai dari bek kanan, gelandang bertahan, hingga penyerang sayap. Yakob Sayuri masih jadi andalan timnas Indonesia pada laga terakhir kontra Vietnam bulan Maret 2024. Sementara Ricky Kambuaya awalnya jadi pilihan utama di lini tengah timnas Indonesia. Ricky Kambuaya mulai terpinggirkan dari pilihan utama setelah ada banyak nama baru di lini tengah timnas Indonesia. Shin Taeyong lebih memilih Ivar Jenner, Tom Haye, Justin Hubner, hingga Nathan Choeon. Timnas Indonesia versus Irak. Bomber Singa Mesopotamia absen, keuntungan buat Garuda. Ada kabar baik jelang pertandingan Timnas Indonesia versus Irak di matchday kelima Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis 6 Juni 2024 mendatang. Pasalnya striker andalan Irak, Ali Al-Hamadi dipastikan absen lantaran mengalami cedera. Menurut laporan IQ Pro, Ali Al-Hamadi akan absen dari dua agenda penting, yakni Olimpiade Paris 2024 dan lanjutan babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia lantaran sedang menjalani pemulihan pasca operasi. Karena alasan cedera itulah, Ali pun dikonfirmasi akan absen dalam laga melawan timnas Indonesia dan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Secara resmi, Ali Al-Hamadi akan absen di Olimpiade Paris setelah menjalani operasi dan perlu pemulihan. Ia juga akan melewatkan pertandingan timnas melawan Vietnam dan Indonesia, tulis IQ Pro dalam akun X resminya, Iraqi Pro Players, Senin, 20 Mei 2024. Diketahui, timnas Irak akan berhadapan dengan Indonesia dalam lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan itu akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Laga tersebut memang tidak terlalu penting bagi timnas Irak mengingat mereka sudah mengunci tiket menuju putaran ketiga. Sedangkan bagi timnas Indonesia, pertandingan itu akan menjadi sangat krusial. Pasalnya, timnas Indonesia harus mengamankan kemenangan untuk menyusul Singa Mesopotamia, julukan timnas Irak ke putaran ketiga. Saat ini, timnas Indonesia berada di urutan kedua klasemen Grup F dengan koleksi 7 poin. Satu kemenangan akan membuat skuad Garuda mengamankan 10 poin, yang artinya tidak akan bisa dikejar oleh Vietnam atau Filipina. Dengan absennya Ali Al-Hamadi, timnas Indonesia tentu mempunyai keuntungan tersendiri.
Striker berusia 22 tahun itu diketahui menjadi momok menakutkan saat timnas Indonesia digulung 1-5 di pertemuan pertama pada 16 November 2023 silam. Kala itu, Ali sukses membobol gawang yang dijaga Nadeo Argawinata pada menit 88. Di sisi lain timnas Irak nampaknya tidak begitu menargetkan kemenangan saat melawan timnas Indonesia dalam lanjutan babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasalnya, pelatih Irak, Yesus Casas justru menyiapkan para pemain muda lapis kedua untuk menghadapi timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Kamis, 6 Juni 2024. Timnas Irak sendiri memang sudah dipastikan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Perolehan 12 poin yang didapat Irak tidak akan membuat posisinya terlempar dari dua besar. Saat ini, anak asuh Yesus Casas nyaman berada di puncak klasemen berjarak 5 poin dengan timnas Indonesia di posisi kedua. Kondisi itu membuat Yesus Casas terkesan meremehkan dua lawannya di laga terakhir babak kualifikasi putaran kedua, dengan hanya mengandalkan pemain muda. Yesus Casas telah memutuskan memanggil banyak pemain muda untuk dua laga sisa kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain itu, alasan pemanggilan para pemain muda ini juga berkaitan dengan persiapan Irak tampil di Olimpiade Paris 2024. Dua laga melawan Indonesia dan Irak dinilai sebagai laga yang tepat untuk Irak dalam mempersiapkan tim terbaik untuk Olimpiade mendatang. Salah satu pemain yang dipanggil adalah Muntadher Mohamed, pemain yang diandalkan timnas U23 Irak di Piala Asia U23 2024 lalu. Muntadher Mohamed berhasil membawa Irak keluar sebagai peringkat ketiga Piala Asia U23 2024, usai mengalahkan Indonesia 2-1. Selain itu, Yesus Casas juga dikabarkan memanggil pemain keturunan Irak yang bermain di kancah Eropa, salah satunya Lukas Shlimon. Para pemain muda yang dipanggil Yesus Casas termasuk Ali Kazem, Muntadher Mohamed, Karar Mohamed, Ahmed Mackenzie dan Hussein Jabbar, Tulis Win-Win. Yesus Casas juga tertarik dengan sejumlah talenta muda yang saat ini berkarir di Eropa, salah satunya Lukas Shlimon, imbuhnya. Lukas Shlimon merupakan pemain keturunan Irak Swedia, saat ini bermain di kompetisi Liga Swedia bersama Örebro SK. Agas Lukas Shlimon bermain untuk Irak, Yesus Casas sampai melobi Federasi Sepak Bola Irak guna menyelesaikan prosedur naturalisasi. Apakah langkah Irak ini meremehkan timnas Indonesia? Skuad Garuda yang diprediksi tampil full tim bersama para pemain keturunan. Apalagi pertandingan digelar di Gelora Bung Karno, timnas Indonesia tentunya ingin membalas kekalahan telak saat bertandang ke Basra. Di satu sisi, penggunaan pemain muda Irak di laga nanti dirasa sedikit memberi keuntungan Indonesia dalam meraih kemenangan. Tim besutan Shin Tae-yong saat ini duduk di peringkat kedua klasemen sementara grup F dengan raihan 7 poin. Jika mampu memetik kemenangan atas Irak, Indonesia dipastikan mengoleksi 10 poin sekaligus lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026.